Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Lalu kata Yesus, "Beginilah hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Katanya lagi, "Dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Adalah selalu indah untuk melihat Yesus yang mencari dalam kehidupan dan dalam peristiwa-peristiwa kehidupan yang dapat membantu orang-orang dapat melihat dan mengalami kehadiran kerajaan Allah. Dalam Injil kali ini, Yesus menuturkan dua kisah singkat yang terjadi setiap hari dalam kehidupan kita semua. Kisah tentang benih yang tumbuh dengan sendirinya, dan kisah tentang biji sawi kecil yang tumbuh menjadi pohon terbesar. Saudara dan saudari, cerita tentang benih yang tumbuh sendiri. Petani yang menanam benih itu mengetahui prosesnya, dari benih menjadi tunas hijau, menjadi daun, dan menjadi biji-bijian. Petani tahu bagaimana harus menunggu. Ia tidak menebangnya sebelum waktunya tiba. Tetapi ia tidak tahu bagaimana tanah, hujan, matahari, dan benih memiliki tenaga atau kekuatan untuk menumbuhkan tanaman dari ketiadaan sampai menghasilkan buah. Beginilah keadaan kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah sebuah proses. Ada tahap-tahap dan momen-momen pertumbuhan. Proses itu berlangsung dalam waktu. Kerajaan Allah menghasilkan buah pada saat yang tepat, tetapi tidak ada yang tahu bagaimana menjelaskan kekuatan itu. Bahkan pemiliknya pun tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Kisah tentang biji sesawi yang kecil yang tumbuh dan menjadi besar. Biji sesawi itu kecil tetapi tumbuh, dan pada akhirnya burung-burung membuat sarang di cabang-cabangnya. Beginilah cara kerja kerajaan Allah. Kerajaan Allah dimulai dengan hal yang sangat kecil, kemudian tumbuh dan cabang-cabangnya semakin banyak. Saudara dan saudari, perumpamaan itu meninggalkan pertanyaan terbuka yang akan menerima tanggapan di kemudian hari dalam Injil. Siapakah burung-burung itu? Ayat itu menyiratkan bahwa burung-burung itu adalah orang kafir yang tidak dapat memasuki masyarakat dan berpartisipasi dalam kerajaan Allah. Saudara-saudari, karena Yesus mengajar melalui perumpamaan, Yesus menceritakan banyak perumpamaan.
Semua perumpamaan berdasarkan kehidupan konkret rakyat. Dengan cara ini, Yesus membantu orang untuk menemukan apa yang berasal dari Allah dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa yang luar biasa dari Allah tersembunyi dalam hal-hal biasa dan umum dalam kehidupan sehari-hari. Saudara dan saudari, orang mengerti akan hal-hal kehidupan. Dalam perumpamaan, mereka menerima kunci untuk membukanya dan untuk menemukan tanda-tanda kehadiran Allah dalam diri mereka. Yesus tidak menjelaskan perumpamaan-perumpamaan itu. Yesus menceritakan kisah-kisah itu dan membangkitkan dalam diri orang, para pendengarnya, imajinasi untuk merenungkannya. Apa yang telah kita temukan dalam buah perumpamaan tadi. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda